Berikut cara mengetahui ciri-ciri ikan jantan dan ikan betina. Untuk yang ikan jantan, bentuk tubuhnya lebih ramping, sedangkan ikan betina bentuk tubuhnya itu membulat. Lalu ketika dilihat dari jenis kelaminnya, pada ikan jantan terdapat tonjolan yang dimana disebut urogenital papilla. Nah, bentuknya seperti ini. Sedangkan pada ikan betina itu terdapat 3 lubang, ada lubang anus serta lubang pengeluaran telur, lalu lubang pengeluaran urin. Nah, pada betina itu bentuk kelaminnya itu seperti ini. Nah, untuk mengetahui gonad pada ikan jantan, kita potong bagian kepalanya terlebih dahulu. Setelah dipotong pada bagian kepalanya, kita gunting bagian tengah perut ini untuk mengetahui gonadnya. Untuk letak gonad itu berada di bagian berotik ya, dekat usus. Bisa dilihat, nah ini gonadnya pada ikan jantan. Selanjutnya ada ikan betina. Untuk mengetahuinya itu kita potong pada bagian kepalanya, sama seperti langkah pada ikan jantan. Setelah itu kita gunting pada bagian tengah perut ini. Gunting secara perlahan-lahan agar tidak terkena pada gonad tersebut. Dapat diketahui, nah inilah bentuk gonad pada ikan betina. Letak gonad pada ikan betina ini hampir sama dengan pada ikan jantan. Nah, inilah bentuk gonad dari ikan betina tersebut. Nah, inilah bentuk dari gonad yang kita sudah ambil. Untuk gonad yang jantan itu berbentuknya bergerigi seperti ini. Nanti ketika dipotong-potong itu akan mengeluarkan sperma. Sedangkan pada gonad ikan betina bentuknya bulat seperti ini. Gonadnya tersebut ini masih termasuk dalam TKG 2 atau TKG 3. Nah, selanjutnya yaitu ada determinasi seksual pada ikan nila. Nah, pada alat kelamin ikan jantan yaitu berupa tonjolan yang memanjang dan runcing yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Nah, ikan jantan yaitu memiliki 2 lubang yaitu anus dan urogenital. Pada ikan jantan memiliki bentuk tubuh tinggi dan membulat, serta bobot tubuhnya yaitu lebih besar dan warna tubuhnya itu lebih cerah daripada ikan betina dan gerakannya lebih lincah. Pada ikan betina, alat kelamin yaitu berbentuk oval dan agak bulat dan memiliki lubang genital yang terpisah dengan lubang saluran urin. Nah, ikan betina yaitu memiliki 3 lubang yaitu anus, genital, dan saluran urin. Bobot tubuh pada ikan betina yaitu lebih kecil, bentuk tubuhnya yaitu lebih rendah dan memanjang, serta warna tubuhnya itu lebih pucat dan gerakannya yaitu lebih lambat daripada ikan jantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi seksual ikan cumi-cumi Loligo sp. Cara menentukan jantan dan betina pada ikan cumi-cumi yaitu dengan cara pembedahan agar terlihat organ kelaminnya. Dengan cara menggunting mantel pada bagian ventral. Pada jantan ada alat namanya kopulasi yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke oviduk betina, sedangkan pada betina terdapat oviduk yang berada di samping insang dan ovari. Perkembangan ikan hewan cumi-cumi hanya melalui perkembangbiakan seksual. Cara perkembangbiakan hewan cumi-cumi adalah dengan bertelur. Ukuran tubuh betina lebih besar dibandingkan yang jantan.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang determinasi seks pada kepiting. Di sini ada kepiting jantan dan di sini ada kepiting betina. Ukuran yang dimiliki kepiting jantan cenderung lebih kecil daripada kepiting betina. Namun, capit yang dimiliki kepiting jantan jauh ukurannya lebih besar daripada capit yang dimiliki oleh kepiting betina. Pada kepiting jantan, tutup pleopod atau abdomennya berbentuk lancip yang berfungsi sebagai organ kopulasi yang biasa disebut dengan copulatory pleopod, sedangkan pada kepiting betina bentuknya bulat yang berfungsi sebagai tempat menempelnya telur yang telah terbuahi selama masa inkubasi berlangsung. Pada tutup pleopod kepiting jantan tidak memiliki rambut-rambut, sedangkan pada tutup pleopod kepiting betina memiliki rambut-rambut yang berfungsi sebagai tempat menempelnya telur tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, lanjut pada materi determinasi seksual pada udang faname. Yang pertama yakni ciri-ciri udang faname jantan. Ciri-ciri udang faname jantan sebagai berikut. Yakni yang pertama, bentuk postur tubuhnya itu memanjang, serta pada bagian perutnya di sini lebih cekung dibandingkan bagian udang faname betina. Lalu memiliki warna lebih cerah atau lebih menonjol dibandingkan udang faname betina. Lalu di ujung pertama kaki renang ini memiliki alat kelamin yang bernama petasma. Lalu lanjut pada ciri-ciri udang betina. Ciri-ciri udang betina sebagai berikut: warnanya lebih cerah atau lebih terang, pucat. Terus bagian perut abdomennya di sini lebih cembung dan memiliki alat kelamin yang bernama telikum di ujung kaki jalan, di ujung luas 4-5 kaki jalan di sini. Dan selanjutnya akan ditampilkan detail dari alat kelamin jantan dan betina dari udang faname. Di sini saya akan menjelaskan determinasi seks pada ikan gapi. Ikan gapi betina tubuhnya lebih gemuk daripada ikan gapi jantan, ditandai dengan adanya titik hitam pada lubang urogenital atau pada sirip analnya yang membulat. Warnanya cenderung kusam. Kepala ikan gapi betina terlihat runcing dan lebih kecil, dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada gapi jantan. Sedangkan gapi jantan memiliki tubuh yang ramping sehingga terlihat lebih lincah, memiliki gonopodium, warnanya cerah, serta kepala yang lebih besar daripada kepala betina, dan ukurannya lebih kecil. Pada materi seks reversal, alat dan bahan yang digunakan adalah wadah, air, larva ikan gapi, dan madu asli. Madu dimasukkan ke dalam air yang berisikan larva ikan gapi. Kemudian, madu diaduk sampai terlarut. Metode yang diterapkan adalah metode perendaman. Perendaman dilakukan selama 10 jam. Setelah direndam selama 10 jam, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa perendaman larva ikan gapi dalam larutan madu berpengaruh sangat nyata. Ikan gapi terlihat lebih berwarna dari sebelumnya dan siripnya lebih cerah. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu terkait GTA 1 dan GTA 2. Ketika ada stimulasi lingkungan, baik itu secara fisika, kimia, maupun biologis, maka sinyal-sinyal tersebut akan disalurkan ke dalam sistem syaraf. Kemudian sistem syaraf akan memerintahkan hipotalamus untuk menyekresikan hormon GnRH yang berupa FSHRH. Kemudian FSHRH inilah yang akan mempengaruhi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon gonadotropin yang berupa hormon FSH, di mana hormon FSH ini merupakan produk dari GTH pertama. Kemudian hormon FSH itu akan masuk ke dalam oosit.
Nah, masuknya hormon FSH ke dalam oosit ini akan mempengaruhi sel tekal untuk menyekresikan hormon testosteron. Kemudian, hormon testosteron akan dimediasi oleh suatu enzim yang bernama enzim aromatase. Dia diproduksi di sel granulosa ini. Kemudian akan diubahnya ke dalam bentuk estradiol 17 beta. Kemudian estradiol 17 beta akan dialirkan ke dalam hati, kemudian akan disintesis di dalam hati dan diubah menjadi bentuk vitellogenin. Kemudian vitellogenin ini akan ditangkap oleh reseptor berupa darah, kemudian akan diserap oleh oosit. Nah, vitellogenin yang diserap oleh oosit ini itu akan menyebabkan dinding sel radiata menebal. Nah, hal ini itu akan menyebabkan meningkatnya kadar estradiol 17 beta sehingga akan memberikan umpan balik positif berupa hormon LH. Nah, hormon LH ini itu akan menghambat kerja dari enzim aromatase sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kadar dari testosteron. Nah, karena apa? Karena hormon testosteron ini tidak memiliki mediator untuk diubahnya ke dalam bentuk estradiol 17 beta. Nah, oleh karena itu akan menyebabkan adanya dua umpan yang dihasilkan, yaitu umpan positif berupa LH-RH dan umpan negatif berupa FSH-IH. Umpan positif berupa LH-RH kemudian akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk menyekresikan hormon gonadotropin yang berupa LH. LH merupakan produk dari GTH kedua. Kemudian LH akan mempengaruhi sel tekal untuk menyekresikan hormon 17 alfa dihidroksil progesteron yang merupakan fungsi dari LH yang kedua. Kemudian fungsi dari LH yang ketiga yaitu untuk mengaktifasi enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Kemudian dua produk ini itu akan bergabung menjadi satu, membentuk produk baru yang disebut 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron. Kemudian 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron ini akan masuk ke dalam oosit yang menyebabkan pergerakan inti telur dari si kuning telur ini. Nah, seakan-akan yang tadinya inti kuning telur itu berada di tengah atau di sentral GV itu akan mulai bermigrasi ke daerah periferal. Kemudian setelah sampai di daerah periferal, kemudian inti kuning telur tersebut akan diikat oleh suatu membran plasma. Kemudian hal ini itu akan diikuti oleh peristiwa MPF atau Maturing Promoting Factor. Kemudian MPF inilah yang akan menyebabkan germinal vesicle breakdown yang kemudian akan dilanjutkan oleh proses ovulasi maupun ovoposisi.